Heju membayangkan bahwa pernikahannya dengan Saon berjalan layaknya suami istri, menghabiskan waktu bersama serta melewati pertengkaran-pertengkaran kecil yang ada di dalam rumah tangga. Nah, keduanya terlihat sangat bahagia menjalani hari-hari. Pak Saon yang asli terlihat mendatangi rumah Jong Sang-hun. Ternyata dia diberitahu oleh Duje untuk bertemu di tempat tersebut. Mereka pun akhirnya bertatap muka satu sama lain. Nah, sebelumnya Duje ternyata seorang mastermind yang bekerja sama dengan Pak Saon yang asli. Namun akhirnya dia tahu bahwa selama ini dia telah dibohongi. Duje pun memukulnya dari belakang. Nah, saat Pak Kang memberitahu pesan yang diberikan oleh Jong Sang-hun, ternyata Duje mengambil kertas tersebut dengan diam-diam dan mencocokkan apa yang ditulis. Kemudian dia pergi ke tempat toko pancing. Di saat itulah akhirnya dia mengetahui bahwa penculik tersebut adalah Saonnya asli. Jong Sang-hun mengungkapkan bahwa Saonnya sekarang tidak bersalah, karena kakek dan juga orang tuanya lah yang menginginkan dia meninggal. Saon yang asli terlihat mengejek Duje karena dia telah tertipu. Nah, keduanya kemudian berkelahi. Tetapi akhirnya Duje tidak bisa berkutik dan dia pun harus dimasukkan ke dalam danau. Hal itu membuat Duje tidak bisa untuk melawannya. Tak lama kemudian Saon sampai di tempat tersebut. Hal itu mengingatkan tentang masa lalunya. Dia melihat sebuah perahu dan sebuah tas hitam di atasnya. Saon mengira bahwa itu adalah mayat Heju. Dia pun buru-buru berlari dan juga membuka tas hitam itu. Tetapi ternyata di dalam tas tersebut adalah Pak Duje yang sudah tidak sadarkan diri. Duje akhirnya memberitahu bahwa itu perbuatan Saonnya asli. Saat menoleh, Saonnya asli ternyata sedang berusaha untuk membawa Heju kabur. Namun saat itu Heju akhirnya sadar dan dia pun berusaha untuk keluar dari mobil tersebut. Tetapi tak lama kemudian Saonnya asli memundurkan mobilnya hingga akan menabrak mereka. Saon yang palsu kemudian memperingatkan Saonnya asli. Dia ingin mengembalikan semua yang bukan menjadi miliknya. Tetapi ternyata Saon yang asli justru mengancamnya bahwa dia juga menginginkan Heju. Tentu saja Saon yang palsu terlihat sangat marah dan berusaha untuk menghajarnya. Tetapi Saon yang asli mengeluarkan pisau dan hendak menusuknya. Pak Duje buru-buru datang untuk menghalanginya dan akhirnya dia pun yang tertusuk. Saon yang asli kemudian kabur sementara Pak Duje menahan rasa sakitnya. Duje terlihat sangat menyesal karena ternyata orang yang membunuh kakaknya adalah Saonnya asli. Dia pula orang yang mengancam Saon serta orang yang mendorong Heju hingga terjatuh dari tebing. Karena Duje juga ingin Saon merasakan kehilangan orang yang paling dia sayang. Saon pun berusaha untuk menyelamatkan Duje. Kemudian polisi datang untuk menginvestigasi tempat tersebut. Saon palsu atau Saon yang sekarang masih tidak percaya bahwa Duje adalah orang yang mengkhianatinya. Karena selama ini Duje adalah orang yang paling dia percaya. Sedangkan Saon yang palsu terlihat sangat marah dengan semua kerumitan yang terjadi. Saat bertemu dengan ibunya, dia mengungkapkan bahwa dia sempat hilang ingatan. Namun saat kematian Baek Jang-ho, semua televisi menyiarkan hal tersebut. Dan itu membuat ingatannya kembali. Nah, Sim Kyu-jin terlihat menangis karena dia merasa telah ditipu oleh Baek Jang-ho. Namun Saon yang asli mengatakan bahwa ibunya sama saja karena mereka menginginkan dia mati. Tiba-tiba sekretaris Min datang dan dia berusaha untuk menangkap Pak Saon yang asli. Namun ternyata dia berhasil untuk menahan mereka dan melarikan diri. Sesampainya di rumah, Sim Kyu-jin masih khawatir dengan anaknya. Namun Baek Uyong mengatakan bahwa anak mereka adalah seorang monster. Sim Kyu-jin kemudian menyinggung tentang Baek Saon, di mana dia adalah orang yang sangat mirip dengan Baek Jang-ho dan sangat berbeda dari dirinya. Berita tentang insiden yang menimpa Baek Saon akhirnya disiarkan oleh Yuri. Selain itu, mereka juga mengungkap sosok yang mengancam Saon di mana dia adalah salah satu stafnya sendiri yaitu Pak Duje.
Saon kemudian bertemu dengan detektif dan mengatakan kemungkinan Doo-jae adalah seorang kaki tangannya. Nah, Saon pun akhirnya bertemu Doo-jae secara langsung. Saat ini Doo-jae sudah ditetapkan sebagai tersangka walaupun dia dirawat tetapi dia harus diborgol. Saon mengatakan bahwa Doo-jae telah tertipu oleh Saonnya asli. Dia telah dibodohi dan juga dibohongi. Namun Saon sangat kesal karena dia telah mencoba untuk membunuh Haeju. Kini dia meminta Doo-jae untuk bekerja sama dengan polisi. Saon berbalik dan juga kembali menghampiri Doo-jae bahwa selama ini dia tidak pernah sedikit pun meragukan Doo-jae. Polisi akhirnya membongkar beberapa makam di mana itu adalah mayat dari beberapa anak yang hilang. Sementara itu Yuri akhirnya mengetahui bahwa Saon bukanlah Saonnya asli. Karena merasa Saon yang palsu sangat kesepian, dia meminta Ji Sang-woo untuk berteman dengannya. Nah, tiba-tiba Pai Saon menelpon Ji Sang-woo. Ternyata dia memberitahu bahwa beberapa mayat anak yang hilang sudah ditemukan. Saat akan menuju ke kantor polisi, Ji Sang-woo nampak tidak bisa menahan kesedihannya. Sesampainya di sana, Ji Sang-woo melihat beberapa barang yang dibawa teman-temannya kala itu. Dia pun mengingat semua barang-barang tersebut. Ji Sang-woo akhirnya kini bisa menemukan teman-temannya yang hilang. Yuri berusaha untuk menghiburnya karena Ji Sang-woo terlihat sangat sedih saat mengenang semua teman kecilnya. Ji Sang-woo juga berterima kasih karena selama ini Yuri telah menemaninya. Di lain sisi, In akhirnya tahu Saon yang asli masih hidup. Dulu adiknya ternyata pernah bertemu dengan Saonnya asli. Nah, mungkin karena itulah Baek Jang-ho berusaha untuk mencelakai mereka. Di saat bersamaan Ibu Haeju datang dan mengira bahwa Hong Ina ingin merebut semuanya dari Haeju. Dia menuduh bahwa semua ini adalah salah Hong Ina. Dia pun kembali mengungkit seharusnya Haeju menikah dengan orang lain. Nah, karena sudah muak, akhirnya Haeju pun berani untuk membantah ibunya. Selama ini dia patuh karena mengira bahwa ibunya juga mencintai dia. Haeju pun kini berontak serta memperingatkan ibunya. Hong Ina berusaha untuk menenangkan Haeju dan akhirnya dia tahu siapakah orang yang mengirimkan DNA milik Saon. Saat masuk ke dalam rumah, Saon terlihat terkejut. Haeju datang menggunakan gaun dan memberikan surat perjanjian pernikahan mereka. Haeju akhirnya tahu bahwa sejak awal Saonlah yang memilih menikah dengannya. Karena orang yang mengirim Ina dokumen DNA milik Saon adalah Saon sendiri. Karena sudah mengetahui semua kebenaran tersebut, Haeju pun melamar Saon. Tetapi Saon terlihat sedih, dia pun menangis. Saon mengungkapkan jika semuanya sudah selesai, maka dialah yang akan melamar Haeju. Nah, mereka kemudian berciuman dengan sangat romantis. Ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu bagi mereka berdua karena ciuman mereka pun adalah ciuman rasa cinta yang sebenarnya. Sementara itu, polisi akhirnya memberitahu Doo-jae bahwa mayat dari kakaknya sudah ditemukan. Dan hal yang membuat Doo-jae teringat yaitu sepatu yang dikenakan oleh kakaknya. Tak lama kemudian, Saon datang dan mengatakan semua tujuan dari Doo-jae sudah tercapai. Doo-jae senang karena Saon yang dia kenal bukanlah pelaku yang membunuh kakaknya. Nah, kini perangkat yang digunakan Doo-jae pun bisa dibuka. Polisi pun menemukan lokasi di mana Pai Saon asli berada karena GPS yang dipasang oleh Doo-jae. Ina dan Haeju menemui ayahnya dan mengatakan pelaku yang mengancam Saon adalah Pai Saonnya asli. Ternyata saat itu Baek Jang-ho membuat kesepakatan dengan Hong Il-kyung karena cucunya dan juga anaknya sama-sama meninggal. Kini peringatan kematian dari Baek Jang-ho akan menjadi petaka besar. Hong Il-kyung sangat murka karena ternyata Baek Saon yang asli masih hidup. Dia selama ini merasa ditipu karena anak laki-lakinya sudah meninggal. Dia pun mengarahkan senapannya ke arah Baek Uyong. Namun tiba-tiba ketika Hong Il-kyung akan menembak, terdengar ledakan yang sangat hebat. Nah, sebelumnya saat Sim Kyu-jin datang ke tempat itu, ternyata dia melihat anaknya juga berada di tempat yang sama. Semua orang kemudian berhamburan lari untuk menyelamatkan diri. Saon tiba tetapi ternyata Haeju tidak ada.
Tiba-tiba dia menerima telepon dari nomor yang tidak diketahui. Ternyata Saon yang asli menelponnya dan dia sudah membawa Haeju pergi bersamanya. Dia mengancam kali ini akan benar-benar membunuh Haeju. Saon kemudian berusaha untuk menghentikannya. Saon yang palsu mengecek lokasi GPS Haeju dan berusaha untuk mengejarnya. Namun Haeju justru mengatakan agar Saon tidak datang untuk menyelamatkannya. Karena kali ini dia ingin melindungi Saon. Haeju pun mengarahkan mobilnya ke arah jurang. Saon pun terlihat sangat syok dan juga menangis. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi kepada Haeju. Polisi pun kemudian menemukan mobil Haeju yang hancur. Yukjin melaporkan bahwa wanita yang hilang adalah istri dari Saon. Selain itu, dia juga mengungkapkan wajah Saon yang asli sebagai tersangka utama. Di sisi lain, Park Saon akhirnya menggelar konferensi pers. Saon pun mengungkap identitas aslinya bahwa dia bukanlah Park Saon, anak dari Baek Uyong serta cucu dari Baek Chang-ho. Selain itu, Saon juga mengungkapkan bahwa wanita yang hilang tersebut adalah istrinya yang bernama Hong Haeju. Hal itu membuat semuanya terlihat sangat syok dan juga kaget. Saon meminta bantuan semua orang jika menemukan kabar tentang Haeju untuk segera menghubunginya. Saon terlihat menangis dan tidak bisa menahan rasa kesedihannya. Bagaimanapun dia harus menemukan Haeju, orang yang paling dia sayangi dan juga dia cintai.